Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuita, NIM 19016094. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengajar dengan materi ajar teks cerpen pada kelas 11. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ena Noveria, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Saskia. Kenapa? Ada keterangan tidak hadirnya? Ada. Sakit? Ada surat izinnya? Ada. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak ibu semuanya, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, maka kita akan awali dengan pembacaan doa. Nah, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin pembacaan doa ya. Dipersilakan. Membaca doa, mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ananda sekalian, setelah kegiatan membaca doa tadi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengapa lagu Indonesia Raya ini penting didengarkan atau dinyanyikan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai? Karena menurut Ibu, dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya ini, kita akan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Selanjutnya juga kita akan mengingat betapa gigihnya perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan, merebut, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kepada ananda sekalian, bagi yang putri, boleh memimpin ke depan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang diwakili oleh satu orang saja. Kepada siswa yang ingin membaca ayat suci Al-Quran, silahkan. Hanya sebanyak 3 ayat saja cukup. Baik, terima kasih. Nah, setelah pembacaan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kita akan masuk pada kegiatan untuk membaca ayat suci Al-Quran sebanyak 3 ayat saja. Kepada ananda sekalian yang berminat, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, ananda sekalian, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas teks cerpen. Nah, sebelum Ibu masuk atau menjelaskan tentang teks cerpen itu, maka Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu apa sih kompetensi inti dari pembelajaran kita ini. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut oleh siswa. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan siswa. Selanjutnya juga memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu siswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yaitu KD.1, mengidentifikasi informasi teks cerita pendek. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yaitu ada 31.1, siswa mampu memahami pengertian, jenis, dan tujuan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, 31.2, siswa mampu mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Selanjutnya 31.3, siswa mampu menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang baik. Ananda sekalian, kita akan masuk pada inti pembelajaran kita, yaitu pengertian dari cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Ada yang tahu?
Nah, pasti kalian sudah berkenalan dengan cerpen ini sejak duduk di bangku SMP ya. Ada yang tahu apa itu cerpen? Kepada Ananda yang tahu apa itu cerpen, boleh tunjuk tangan dan akan Ibu beri tambahan nilai. Baik, kepada Saudari Anggi, dipersilahkan. Nah, benar sekali. Teks cerpen itu ialah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, serta hanya memiliki alur tunggal. Nah, Ananda sekalian, ada nggak yang pernah baca cerpen sampai habis? Apa judul favoritnya? Cinta dalam Diam? Doa di Penghujung Malam? Oh, mantap ya. Ternyata di sini banyak sekali yang suka dengan cerpen. Nah, Anda sekalian, biasanya dalam teks itu, dalam teks pembelajaran bahasa Indonesia itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu juga dengan cerpen ya. Ada yang tahu apa ciri-ciri cerpen? Nah, ciri-ciri cerpen itu yang pertama adalah memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang selanjutnya memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, hanya sekitar 5 sampai dengan 10 halaman. Selanjutnya kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Misalnya kisah percintaan, kisah persahabatan, dan lain-lain ya. Selanjutnya tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena teks cerpen ini sifatnya ringkas dan jelas. Selanjutnya pemilihan katanya sederhana, tidak sehingga tidak menyulitkan pembaca untuk memahami apa itu isinya ya. Selanjutnya bersifat fiktif, artinya tidak harus sesuai dengan kisah nyata atau fakta. Boleh kalian membuat cerpen ini sesuai dengan imajinasi atau yang ada di dalam khayalan kalian sendiri. Selanjutnya menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Selanjutnya juga membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Artinya bisa kalian baca hanya dalam satu kali duduk, sebentar saja, hanya butuh 1 hari karena halamannya cukup 5 sampai dengan 10 halaman. Selanjutnya memberikan pesan dan kesan yang mendalam. Artinya banyak sekali pelajaran yang dapat kalian ambil dari membaca cerpen ini. Selanjutnya juga ada satu konflik dan satu penyelesaian. Nah, selanjutnya juga ada struktur yang membangun teks cerpen. Ada yang tahu berapa jumlah struktur cerpen? Iya benar, ada 6. Yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri merupakan struktur tambahan dan menjadi pelengkap dalam cerita. Dan karena dia abstrak ini merupakan struktur tambahan, maka sifatnya boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya ada orientasi. Kalau orientasi ini akan berkaitan dengan perkenalan awal di dalam cerpen ini, biasanya berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerpen itu. Selanjutnya juga akan menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, dan di mana. Selanjutnya juga ada struktur komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh dalam cerpen ini juga terlihat dalam komplikasi ini karena menggambarkan alur yang akan terjadi dalam cerpen. Selanjutnya juga ada struktur evaluasi. Evaluasi ini adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Selanjutnya juga ada struktur resolusi. Resolusi ini adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Selanjutnya juga ada koda, yaitu nilai atau pelajaran yang dapat kalian ambil dalam teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat dapat menjadi intisari cerita yang dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Nah, selanjutnya juga ada unsur-unsur dari sebuah cerpen. Biasanya ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Selanjutnya kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar.
Berikut ialah penjabaran dari unsur-unsur intrinsik dari karya sastra cerpen. Nah, Ananda sekalian, unsur intrinsik cerpen itu terdiri atas tema. Dan tema itu merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Dan tema ini bisa diambil dari kisah pengarang sendiri atau permasalahan yang ada di lingkungan pengarang. Selanjutnya juga bisa menjadi tema tentang percintaan atau romansa ya, boleh pendidikan, persahabatan, dan masalah sosial lainnya. Selanjutnya juga ada tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita, di dalam cerpen tersebut. Dan tokoh ini ada 4. Yang pertama adalah protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat baik. Selanjutnya juga ada tokoh antagonis, yaitu tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Dan dia ini bersifat jahat ya. Selanjutnya juga ada tritagonis, yaitu tokoh ini tokoh yang menjadi penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya juga ada figuran, yaitu tokoh pendukung atau tokoh tambahan. Selanjutnya kita masuk pada unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan. Penokohan ini adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita cerpen. Selanjutnya juga ada alur, yaitu urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Biasanya dalam cerpen itu ada 3 jenis alur. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Nah, ada yang tahu apa itu alur maju, perbedaan alur maju, alur mundur, dan alur campuran ini? Nah, alur maju ini adalah menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya di dalam alur maju ini adalah ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya juga ada alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan ceritanya secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu melihat kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Selanjutnya adalah alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Selanjutnya unsur intrinsik dari cerpen itu ada latar. Latar itu terbagi 3. Yang pertama ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Nah, latar tempat yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat tertentu dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin juga lokasi dengan tanpa nama yang jelas. Selanjutnya juga ada latar waktu. Latar waktu ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen itu. Selanjutnya juga ada latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Selanjutnya juga ada unsur intrinsik, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen. Secara umum ada 2 macam-macam sudut pandang, yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada sudut pandang orang ketiga, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada unsur intrinsik, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi atau pilihan kata, penggunaan kalimat, dan pemakaian majas. Selanjutnya juga ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang biasanya tersurat atau tersirat. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Ananda sekalian, ada yang bisa mengulang kembali pengertian dari unsur ekstrinsik cerpen? Silahkan.
Nah, benar sekali. Unsur ekstrinsik cerpen ini adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang penulis, dan yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Latar belakang masyarakat adalah merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ideologi negara, ada kondisi politik, ada kondisi sosial, dan ada kondisi ekonomi. Selanjutnya juga ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, diantaranya ada riwayat hidup penulis. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini dapat mempengaruhi pengarang dalam mengarang cerpen berdasarkan pengalaman pribadi dari pengarang itu sendiri. Selanjutnya juga ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis pengarang meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis di dalam cerita. Selanjutnya juga ada aliran sastra penulis. Aliran sastra penulis berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita dalam cerpen. Selanjutnya unsur ekstrinsik dari cerpen yang lain adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai agama berkaitan dengan pengajaran agama yang didapat dipetik dalam teks cerpen itu. Selanjutnya juga ada nilai sosial yang berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Selanjutnya juga ada nilai moral, yaitu nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen ini, nilai moral biasanya berupa nilai moral negatif atau nilai moral positif. Selanjutnya juga ada nilai budaya, yaitu yang berkaitan dengan kebudayaan, kebiasaan. Nah, Ananda sekalian, ada kaidah kebahasaan dari sebuah teks cerpen. Yang pertama, ada kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, atau waktu, dan lain-lain. Contoh pemakaian kata sifat pada kalimat ini. Contohnya, dia anak pendiam, tetapi dia bukan anak nakal. Selanjutnya juga ada contoh kalimat, kamu memang sahabat terbaik saya. Selanjutnya juga ada kata keterangan, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya di pagi hari, di kebun bambu yang rimbun, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ini merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara apapun, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Contoh kalimatnya adalah, ayah menyuruh, tolong ambilkan kopi di meja itu salahmu, kata Roni kepada Ani. Selanjutnya juga ada, siapakah yang melempar kertas ini, tanya bu guru. Selanjutnya juga ada kalimat tidak langsung yang merupakan kalimat yang berisikan pernyataan orang lain dalam bentuk kalimat. Contohnya, ibu menyuruhku untuk menjadi anak yang menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya juga ada, Joni mengatakan ia akan menungguku besok di depan rumah. Selanjutnya juga ada kaidah kebahasan dari teks cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Kalimat konotasi ini adalah kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Makna konotasi juga biasanya disebut dengan istilah atau makna kias. Contohnya, Aisyah merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas itu artinya apa? Ya, anak yang paling disayangi. Dan contoh lainnya adalah karena keras kepala, Naya dijauhi teman-temannya. Ada yang tahu apa itu artinya keras kepala? Iya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks cerpen itu ialah menggunakan bahasa yang tidak baku. Artinya, bahasa yang tidak baku ini merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur.
Contoh kata yang tidak baku itu seperti apa? Ada yang tahu? Apotik, apotek, apotik ya. Itu kata yang tidak baku. Selanjutnya juga ada efektif. Seharusnya yang bakunya apa? Efektif. Contoh kalimatnya adalah saya membeli obat di apotik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks cerpen ini menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Untuk majas perbandingan ada menggunakan majas perumpamaan, metafora, dan personifikasi. Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan sengaja dianggap sama. Itulah sebabnya maka sering pula kata perumpamaan ini disamakan dengan kata persamaan. Misalnya ada yang tahu laksana bulan kesiangan. Sebenarnya juga ada contohnya umpama memadu minyak dengan air. Untuk majas metafora ini adalah perbandingan yang implisit, jadi tanpa kata seperti atau sebagai di antara dua hal yang berbeda. Dalamnya terlihat dua gagasan, yang satu adalah sebuah kenyataan, sesuatu yang difikirkan yang menjadi objek, dan satu lagi merupakan perbandingan terhadap kenyataan yang tadi. Dan kita menggantikan yang di belakang itu menjadi yang terdahulu. Misalnya, ada yang bisa memberikan contoh? Baik, akan Ibu beri contoh. Tati jinak-jinak merpati. Selanjutnya juga ada Ali adalah mata keranjang. Selanjutnya juga ada majas personifikasi. Personifikasi ini merupakan jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insani kepada barang yang tidak mempunyai nyawa. Misalnya, angin yang meraung. Selanjutnya juga ada contohnya, angin membelai indah sampai ke relung hatiku. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerpen ini juga menggunakan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan itu adalah gaya bahasa yang memiliki sifat yang unik, karena makna yang diucapkan itu berbeda dari yang sebenarnya. Secara umum, majas pertentangan ini merupakan kelompok majas yang memiliki gaya bicara yang khas, yang mengekspresikan sesuatu yang bertentangan dengan makna sebenarnya. Dari kalian semua ada yang bisa memberikan contohnya kepada Ibu tentang majas pertentangan ini? Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 jenis gaya bahasa bertentangan. Yang pertama ada hiperbola, ada litotes, dan ada ironi. Masuk pada pengertian gaya bahasa yang pertama, yaitu hiperbola. Hiperbola ini adalah gaya bahasa yang umum digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut dan kadang membuatnya terkesan tidak masuk akal. Nah, penggambaran secara berlebih-lebihan ini bisa dalam bentuk makna yang positif atau penuh dengan kebaikan, atau juga dalam artian yang sebaliknya, yaitu makna majas yang penuh dengan konotasi negatif. Di sini, Anda sekalian bisa kan memberikan contohnya kepada Ibu? Contoh majas hiperbola. Nah, iya benar sekali. Contoh yang Ibu berikan di sini adalah Pak Tani itu membanting tulang dari pagi hingga petang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Suara pria itu ketika bernyanyi bisa membuat seluruh kota menjadi luluh lantah. Membanting tulang dalam penggalan di atas, maksudnya adalah bekerja dengan keras. Sedangkan pada contoh yang kedua, majas hiperbola yang maknanya bahwa suara pria itu sangatlah buruk seolah bisa menghancurkan seluruh kota. Selanjutnya, gaya bahasa bertentangan yang kedua yaitu litotes, ialah gaya bahasa yang di dalamnya mengungkapkan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Litotes ini mengurangi atau melemahkan kekuatan pernyataan yang sebenarnya. Nah, maksudnya jenis gaya bahasa litotes ini adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan kondisi diri meski keadaan atau fakta yang sebenarnya bisa saja berlawanan dengan apa yang diungkapkan tersebut. Bisa dibilang majas ini merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Jika majas hiperbola itu melebih-lebihkan maknanya, maka majas litotes adalah merendahkan makna kalimat yang dimiliki. Contohnya, ada yang bisa memberikan contohnya kepada Ibu? Nah, baik. Contoh yang akan Ibu berikan adalah, jika berkunjung ke Jogja, jangan sungkan untuk mampir ke gubuk kami yang kecil.
Selanjutnya juga ada contoh lain. Mohon menikmati hidangan ini. Semoga Anda berkenan dengan sajian yang ala kadarnya ini. Gubuk yang dimaksud tentu saja adalah rumah atau hunian dan bukan gubuk yang sebenarnya. Penggunaan gubuk di sini untuk merendahkan bahwa rumah yang dimiliki itu sederhana. Namun bisa saja kondisi yang sebenarnya berbeda dari yang diungkapkan. Selanjutnya juga ada gaya bahasa bertentangan, yaitu gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah gaya bahasa sindiran yang menyatakan sebaliknya, dengan maksud untuk menyindir. Nah, maksudnya, majas ironi ini adalah salah satu jenis gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kondisi yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Dan biasanya majas ini seolah-olah akan memberikan pujian, namun makna yang sebenarnya adalah sebuah sindiran karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi atau fakta sebenarnya. Contoh dari penggunaan majas ironi ini adalah yang pertama, sebagai seorang perempuan, kamu terbilang sangat rajin. Baru jam 12 siang sudah bangun. Selanjutnya juga ada contoh lain, badanmu harum sekali. Sudah berapa hari tidak mandi? Nah, kedua contoh di atas merupakan bentuk pengungkapan dari majas ironi atau majas sindiran. Contoh pertama adalah sindiran karena jam 12 siang baru bangun tapi dikatakan rajin. Tentu makna yang ingin disampaikan dari majas tersebut ialah bahwa si perempuan itu termasuk orang yang pemalas karena sudah jam 12 siang baru bangun. Selanjutnya, kaidah kebahasan dari teks cerpen ini juga menggunakan gaya bahasa pertautan. Nah, yang termasuk ke dalam gaya bahasa pertautan ini ada gaya bahasa metonimia, ada alusio, terus ada sinokdoke. Dan arti dari metonimia ini adalah jenis gaya bahasa yang mempergunakan sesuatu yang lain berkaitan erat dengannya. Dalam metonimia ini, sesuatu barang disebutkan tetapi yang dimaksud dengan barang yang lain. Contohnya, ia naik Honda ke kantor. Selanjutnya juga ada alusio. Alusio ini merupakan gaya bahasa yang menyatakan perbandingan dengan menggunakan ungkapan atau peribahasa yang sudah lazim. Misalnya, sejak tadi aku perhatikan pekerjaanmu hanya menggantang asap saja. Selanjutnya juga ada sinokdoke. Artinya, majas yang menyebutkan nama lain sebagai pengganti nama keseluruhan atau sebaliknya. Contoh, setiap tahun banyak mulut yang harus diberi makan di tanah air kita. Nah, selanjutnya, kaidah kebahasan dari teks cerpen ini juga menggunakan gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan atau majas perulangan merupakan salah satu jenis majas dalam karya sastra yang bernilai tinggi. Majas perulangan ini biasanya menggambarkan sesuatu yang berasal dari refleksi seseorang yang telah memikirkan secara mendalam tentang situasi. Selanjutnya, secara umum, bentuk dari majas ini juga merupakan bahasa kiasan atau gaya linguistik yang penggunaannya bertujuan untuk membentuk kesan imajinatif bagi pendengar untuk menimbulkan efek tertentu. Dan gaya bahasa perulangan ini ada 3. Yang pertama ada aliterasi, ada asonansi, dan ada simploke. Yaitu ada aliterasi. Aliterasi adalah jenis gaya bahasa yang memanfaatkan pemakaian kata-kata permulaannya sama bunyinya. Selanjutnya juga ada asonansi, yaitu gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal yang sama. Selanjutnya juga ada gaya bahasa simploke yang merupakan gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat yang berturut-turut. Nah, Ananda sekalian, teks itu dibuat pasti memiliki tujuan atau fungsi ya. Nah, ada yang tahu apa itu fungsi dari cerpen? Di sini akan Ibu jelaskan fungsi cerpen itu ada 5. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu berfungsi sebagai penghibur bagi para pembaca. Selanjutnya ada fungsi estetis, yaitu berfungsi sebagai bentuk estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Selanjutnya ada fungsi didaktik, yaitu berfungsi memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Selanjutnya juga ada fungsi moralitas, yaitu berfungsi sebagai bentuk kandungan nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik
dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang dikandung. Selanjutnya juga ada fungsi religiulitas, yaitu berfungsi untuk memberi pelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. Nah, Ananda sekalian, untuk melatih keterampilan Ananda, Ibu akan membacakan sebuah cerpen. Kemudian Ananda akan Ibu minta untuk menentukan struktur serta unsur dari cerpen yang Ibu baca. Kemudian Ananda akan Ibu bagi per kelompok yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang per kelompok ya. Sebelum itu Ibu akan bacakan cerpennya yang berjudul Baik Luar Dalam. Dengarkan ya, simak. Di suatu hari yang cerah, terdapat 2 orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun tampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedang nungguin kamu, buruan temuin dia. Kasian, sudah sejak tadi nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bi, bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang gak ada gitu ya. Pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik non, Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal dia kan pasti sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Gak enak kan, kasihan dia juga anak baik. Ujar Lisa yang mencoba menasehati Dian. Kamu itu nggak tahu Tias apa, Lis? Dari luarnya memang dia orang baik, ramah dan juga manis, tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar tapi di dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahitnya gimana maksudnya, Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Tahu nggak sih kamu, Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasin, jawab dia dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku. Tetapi setidaknya kamu itu mempunyai hati yang tulus, Lis. Bukannya sahabat yang baik di luar, tapi di dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan dari luar seseorang, Lis. Jelas Dian panjang lebar kepada Lisa. Nah, Ananda sekalian, itulah diskusi kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang teks cerpen yang Ibu baca tadi. Dengan berakhirnya tampilan diskusi tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk menambah skill kalian, Ibu akan memberikan tugas atau PR ya di rumah, yaitu membuat atau memproduksi sebuah teks cerpen yang dengan tema boleh tentang percintaan, persahabatan, pendidikan, dan sebagainya, sebanyak 2-5 halaman. Dan selanjutnya nanti akan dikumpul minggu besok. Dan selanjutnya untuk menambah referensi kalian, Ibu akan meminta kalian membaca buku yang ada di perpus ya. Terusnya mencari sumber lain yang ada di internet, dan juga akan Ibu kirim e-book nanti di grup WA. Silakan Ananda baca dan boleh memakai modul pembelajaran kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.